Ingat untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Bunyi sirene memekik ke angkasa Ukraina. Tanda serangan Rusia dimulai. Rusia menyerang sejumlah kota di Ukraina, seperti Odessa, Kharkiv, Mariupol, bahkan ibu kota Kiev. Putin Rusia versus Zelensky Ukraina. Sebelum serangan tersebut, pada 21 Februari 2022, Presiden Rusia Putin memberi pengumuman mengakui kemerdekaan milisi Donbas, yaitu Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Pada saat itu, dekret pengiriman pasukan dengan dalih menjaga keamanan juga ditandatanganinya. Sehari setelahnya, Parlemen Rusia menyetujui mobilisasi tentara yang diusulkan Putin tersebut. Pada tanggal 24 Februari, Putin tiba-tiba mengumumkan operasi militer. Serangan dilakukan di sejumlah kota Ukraina. Жесть. Самолет, ёпта. Жесть. Barat menyebutnya invasi. AS dan sekutu menyebut Rusia melanggar kedaulatan negara lainnya, yaitu Ukraina. Rusia menerima rentetan sanksi ekonomi dari berbagai negara sebagai buntut dari serangannya ke Ukraina. Sanksi tersebut sejalan dengan kebijakan pemimpin dunia untuk menekan Putin agar menghentikan invasi itu. Semula sanksi untuk Rusia hanya dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan sebagian negara Uni Eropa. Namun, seiring dengan semakin memanasnya konflik, beberapa negara lain pun ikut menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, seperti Jepang dan lainnya, bahkan termasuk negara netral seperti Swiss. Sanksi lebih berat adalah AS, Inggris, Uni Eropa, dan Kanada telah memutus akses keuangan dari layanan keuangan perbankan SWIFT. Akibatnya, Rusia kesulitan menerima pembayaran dari hasil ekspor minyak dan gas serta lain-lainnya. Semua itu dibalas oleh Putin dengan ancaman nuklirnya. Putin telah memerintahkan militer Rusia untuk menempatkan pasukan pencegahannya, termasuk senjata nuklir, dalam siaga khusus. Bagaimanapun, berbagai sanksi ekonomi barat tersebut telah menekan ekonomi Rusia. Kekacauan ekonomi Rusia mulai terasa. Kepanikan pun memicu warga Rusia untuk menyerbu ATM. Banks, and that may be an indication that President Putin still struggling to bring his country with him on this. Mata uang Rusia Ruble anjlok, jatuh 30% ke rekor dekati 120 per dolar AS. Mengantisipasi krisis ekonominya, Bank Sentral Rusia pun melakukan kebijakan suku bunga dengan menaikkan drastis sebesar 20%. Tentu saja dampak dari krisis geopolitik Rusia-Ukraina tersebut juga dirasakan oleh Barat. Wall Street dan bursa saham Eropa pun tertekan. Dan seperti sudah diduga pada video sebelumnya, dolar AS, emas, dan oil melonjak, sementara major currency, terutama euro, anjlok. Sesuai dugaan, indeks dolar terus menguat. Indeks dolar berhasil menembus di atas level 9744. Di atas support 9517, indeks dolar memang masih terus bisa menguat, dan target kali ini adalah di atas level 98, tepatnya 98.80. Di bawah 9466, indeks dolar terancam jatuh. XAU-USD. Sesuai dugaan, XAU-USD juga menembus level 1916 dan bahkan menembus level 1966. Tembusan ini terkonfirmasi setelah XAU-USD menembus triangle yang telah dibuat sejak Oktober 2021. Target selanjutnya adalah di atas 1966, yaitu level 2015
dan level 2075. Sementara di bawah level 1780 bisa membatalkan bullish tersebut dan menguji level 1675. Tapi untuk sementara ini level bullish masih terlihat. Minyak dunia atau oil WTI. Sebagaimana indeks dolar dan XAUUSD, oil WTI juga bullish, bahkan menembus level 100-nya. Selama berada di level 62.40 atau triple bottom-nya, maka bullish oil masih potensial terjadi dan bahkan bisa melewati level 120, tepatnya level 123 untuk medium term ini. Euro USD. Euro USD merupakan salah satu mata uang terlemah. Euro USD terus anjlok menembus level terendah sebelumnya, yaitu level 1.1121 dan bahkan mendekati level 1.11 saat ini. Sedang berkonsolidasi. Euro USD saat ini sedang berada di sekitar garis downtrend line-nya yang ditarik sejak Desember 2021 dan Februari 2022. Jika memang terkonfirmasi tembusan ini, maka level berikutnya adalah di bawah level 1100, tepatnya level 1.980. USD JPY berbeda dengan major currency lainnya, terutama kontras dengan Euro USD yang anjlok. USD JPY justru terlihat stuck dan konsolidatif di sekitar level 115. Artinya, USD JPY belum bergerak dari level sebelumnya, level konsolidasi 2022 ini, yaitu di double bottom 113.47 dan double top 116.35. Pergerakan yang memang untuk sementara ini masih mungkin terjadi di antara konsolidasi level tersebut. Demikianlah pembahasan outlook dolar dan juga major currency lain termasuk XAUUSD dan oil terkait dampak dari geopolitik Rusia-Ukraina. Respon yang sementara ini masih menguntungkan dolar, XAUUSD sebagai safe haven, juga komoditas yaitu terutama oil, WTI atau minyak dunia, dan masih menekan Euro USD, sementara Yen atau USD JPY masih konsolidatif. Semua ini bergerak dalam konteks di mana terjadi isu geopolitik dan menjelang data non-farm payroll yang akan dirilis Jumat nanti, tanggal 4 Maret 2022. Kesimpulannya adalah menjelang data non-farm payroll dan juga isu geopolitik Rusia-Ukraina, dolar masih potensial menguat. Begitu juga oil, WTI, dan XAUUSD, dan masih menekan Euro USD, sementara USD JPY masih stuck. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih. Saya Wahyu Laksono. Salam profit.